Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Kita mengira bahwa ini semua cara agar Anies jangan ikut pemilu, kan gitu. Saya cuma statement saya ke Presiden, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Tapi bahwa kemudian kita berbicara politik, Presiden berbicara politik setiap hari, tidak cuma tentang pemilu, berbicara tentang politik pangan, berbicara tentang politik perburuan, berbicara tentang politik transportasi, berbicara tentang politik infrastruktur dan sebagainya. Itu bisa tiap hari. Dia menjadi salah kalau sebagai seorang presiden, kepala negara tidak berbicara tentang politik. Pemerintah itu sebagai wasit, tidak ada campur tangan yang negatif, tidak ada keberpihakan sebagai wasit. Karena itulah seperti itulah kita inginkan wasit yang adil. Apa yang disampaikan Pak JK bahwa presiden adalah wasit, kan begitu yang Mbak bilang, dibenarkan. Nah, ini persoalan pemahaman konstitusional. Wasitnya, pelaksananya KPU, wasitnya betul Bawaslu. Dialah yang lihat, bukan presiden. Katakanlah apapun, wasitlah atau pengawas terserah, bahwa ada suatu permainan pemilu mesti ada yang awasi, mesti ada yang awasi apapun namanya. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Yang ingin saya sampaikan di sini, pembicaraan kita itu basicnya jelas, aturan main kita jelas, konstitusi, aturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Rakyat jadi saksi bahwa presiden sudah mengatakan dia akan adil, dia akan jujur, dia akan demokrasi. Itu penting. Pelaksananya yang penting, bukan ngomongnya yang pelaksanaannya dicapai atau tidak. Tapi dia tidak menyatakan secara terjelas bahwa pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Etis bisa kita perdebatkan, apapun bisa kita perdebatkan. Oke, seperti yang disampaikan tadi. Sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti, nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik menyampaikan sebuah tuduhan tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Karena mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Kalau Presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Dasar kecurigaannya apa? Ya, okay. Secara hukum apa yang dilanggar? Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu, dan sebagainya. Mana yang dilanggar? Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Tak usah tanya sama saya lah. Lihatlah keadaan sebenarnya, lihatlah kenapa orang pada marah semua. Ya maksudnya seperti biasa. Kalau negara yang terbuka, negara ini. Tapi kalau orang mengerti, jangan dipanggil polisi, jangan dipanggil polisi. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, dan orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain, dan wilayah hukum itu yang bekerja. Ya kalau fitnah tidak ada data kan? Kalau ada data orang mengatakan itu kritik. Kalau pakai data, itu kritik. Yang diomongin apa? Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Oke, antara marah dan mencaci maki juga tidak sama gitu loh. Ya lu kritik-kritik aja, nggak perlu menghina dong. Misalnya sekarang ada yang mencaci maki dan bahasa hewan terhadap presiden segala macam itu. Terus muatan kritiknya di mana? Ketika lu sebutkan binatang ini untuk menunjukkan diarahkan pada presiden, sedang menghina siapa gitu loh? Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina? Ini kan sudah jauh. Lalu ketika ditangkap orang ribut gitu loh. Nah, kasih contoh dong yang mana?
Negaranya tidak negara otoriter sekarang. Betul tidak sesempurna yang kita bayangkan. Tiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu.